Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Suprapto, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Situbondo. Pada pagi hari ini saya akan melakukan sebuah wawancara untuk memenuhi tugas saya, yakni modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang bagaimana seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baiklah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, guru yang hebat, pada pagi hari ini telah hadir bersama saya Bapak Kepala MA Fathus Salafi, Bapak Zainuddin SPD. Selamat pagi Pak Zainuddin. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Pak Joko gimana? Alhamdulillah. Mohon maaf ini Bapak mengganggu waktunya, dan saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Ya, terima kasih kembali. Kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal, jadi insya Allah tidak mengganggu jadwal aktivitas saya. Baik, mohon izin Bapak untuk memulai. Ya, mari. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Bapak, apakah Bapak selama ini pernah mendengar istilah dilema etika dan bujukan moral Bapak? Ya, istilah dilema etika dan bujukan moral kayaknya memang jarang diungkap atau jarang kita dengar sebenarnya. Tapi secara prinsip saya juga bisa memahami apa yang dimaksud dari dua istilah tersebut. Baik, terima kasih Bapak. Kalau begitu saya bisa memulai wawancara kita pada pagi hari ini. Jadi yang pertama yang ingin saya tanya kepada Bapak, selama ini bagaimana Bapak itu mengidentifikasi sebuah kasus di sekolah Bapak itu dikatakan sebuah dilema etika atau sebuah bujukan moral Bapak? Iya, terima kasih Pak Joko. Jadi memang betul tadi Pak Joko di pengantarnya menyampaikan bahwa istilah ini memang jarang kita dengar sebenarnya, dan berbicara dilema etika dan bujukan moral ini, kita sebenarnya berbicara tentang kasuistik di lembaga pendidikan. Utamanya kalau di Madrasah Aliyah Fathus Salafi, ya memang nampaknya ya memang sering terjadi. Secara sadar atau tidak sadar, kejadian-kejadian atau kasuistik yang ada di lembaga pendidikan, kalau kita identifikasi itu sebenarnya memang masuk kepada dua aspek tersebut, baik itu dilema etika ataupun bujukan moral. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa memberikan definisi atau membuat sebuah mensintetis hasil tersebut dalam bentuk bahasa yang ilmiah. Tapi sebenarnya kita sering berhadapan dengan situasi-situasi tersebut. Terkait dengan pertanyaannya Pak Joko, bagaimana saya sebagai pimpinan madrasah mengidentifikasi apakah kasus tersebut masuk kepada dilema etika ataupun kepada bujukan moral. Sebenarnya sederhana saja Pak Joko. Ya. Jadi naluri manusia itu sebenarnya itu sudah bisa menentukan mana itu kebenaran, mana benar, mana yang salah. Sebenarnya naluri manusia itu bisa untuk membedakan itu. Jadi langkah yang paling mudah bagi kami dalam mengidentifikasi masalah tersebut adalah yang mengembalikan kepada definisi dari dilema etika ataupun bujukan moral tersebut. Sebagaimana diketahui Pak Joko, jadi kalau dilema etika itu kan suatu kondisi di mana keadaan yang terjadi di situ saling bertentangan. Ada dua argumentasi yang sama-sama benar. Tetapi dua-duanya ini saling terjadi kontradiksi, terjadi perbedaan, terjadi pertentangan. Nah, sedangkan
pada bujukan moral itu ada situasi yang berbeda. Cuma yang satu itu statusnya benar, yang satu statusnya salah. Itu. Jadi kami sederhana sekali mengidentifikasi ya. Kalau alasan dua-duanya itu benar, berarti itu adalah dilema etika. Kalau salah satu benar dan salah satu salah, itu berarti bujukan moral. Demikian. Ya, terima kasih Pak Zainuddin. Jawaban yang cukup baik menurut saya. Selanjutnya ini Bapak, Ya. selama Bapak memimpin di sekolah ini, tentunya dalam perjalanannya pasti akan bertemu dua hal tersebut. Ini saya ingin fokus kepada untuk pengambilan keputusan yang dalam hal yang kita bahas tadi itu adalah sebuah dilema etika, Bapak. Iya. Saya ingin sebuah contoh Bapak itu dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika itu seperti apa, Bapak? Contoh kasustik yang betul-betul real terjadi. Iya, bisa. Begini, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa memang sebuah lembaga pendidikan itu tidak bisa menghindar dari sebuah kenyataan bahwa permasalahan-permasalahan itu sering terjadi di sekolah atau di lembaga masing-masing. Kalau Pak Joko meminta saya untuk membuat atau mencontohkan sebuah contoh yang real, saya mohon izin untuk buka buku kasus dulu. Gigi, Pak, monggo. Ya. Monggo, santai saja Pak Zainuddin. Ini ada sebuah kasus Pak yang beberapa hari yang lalu ini betul-betul baru terjadi sebenarnya. Dan ini kami mengidentifikasi ini adalah sebuah dilema etika. Jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan penilaian tengah semester. Oke, Pak. Ya. Kemudian beberapa saat kemudian ketika sedang berlangsung ada salah seorang siswa, katakanlah si A, Iya. yang kalau menurut penilaian kita, penilaian Dewan Guru, yang bersangkutan ini sering melanggar tata tertib, melanggar aturan yang ada di sekolah. Dan dia datang kepada saya menghadap secara langsung. Tujuannya adalah minta izin untuk tidak mengikuti kegiatan penilaian tengah semester tersebut. Kemudian saya tanya, kenapa kamu kok enggak mau ikut? Padahal ini adalah suatu kewajiban, suatu keharusan. Apalagi kamu sekarang dalam kondisi sering melanggar. Atau kalau kita bicara skor pelanggaran kamu cukup tinggi. Nah, kemudian yang bersangkutan anak tersebut menyampaikan kepada saya, ya Pak, saya mohon izin untuk tidak bisa mengikuti kegiatan PTS karena saya harus mendampingi orang tua saya, mendampingi ibu saya yang akan akan operasi kanker. Kebetulan di luar kota, tepatnya di salah satu rumah sakit di Surabaya. Nah, kenapa saya kategorikan sebagai dilema etika? Karena memang saya dihadapkan kepada situasi bahwa yang bersangkutan memang benar anak tersebut itu secara aturan sering melanggar. Jadi ketika saya atas nama lembaga itu menyampaikan bahwa dia itu harus mengikuti kegiatan penilaian, itu adalah suatu kondisi yang benar. Nah, tetapi apa yang disampaikan anak tersebut ini juga benar. Secara naluri kemanusiaan sebagai bakti anak kepada orang tua, dia berkewajiban juga untuk mendampingi orang tuanya yang sedang mengalami kondisi sakit. Itu. Nah, kemudian dengan dasar pertimbangan kalau bahasanya ada kasihan, ada perasaan iba, ada perasaan empati kepada kita, akhirnya ya siswa yang bersangkutan saya perkenankan untuk tidak mengikuti ujian, dengan catatan setelah kegiatan tersebut selesai, siswa yang bersangkutan diharapkan untuk mengikuti kegiatan ujian susulan. Artinya ada nilai keadilan dan nilai kasihan tadi ya Pak? Iya, betul. Nilai Betul Pak Joko. keadilan. Iya. Dari aspek keadilan sebenarnya itu tidak adil sih Pak ya? Iya, tidak adil sebenarnya. Iya. Akhirnya Bapak mengambil keputusannya seperti apa? Ya, keputusan yang saya ambil ya karena juga ini memang mungkin kondisinya juga urgent Pak ya. Jadi keadaannya darurat. Jadi memang yang bersangkutan memang harus betul-betul menemani orang tuanya sedang sakit dan harus operasi di luar kota. Ya, saya perkenankan yang bersangkutan untuk untuk mendampingi orang tuanya yang sedang mengalami sakit tersebut. Baik Bapak, dalam pengambilan keputusan tadi, apakah ada prosedur yang Bapak lakukan sebelum Bapak akhirnya tadi menetapkan anak itu saya izinkan
untuk mengikuti ujian semester Bapak? Iya, ya? iya. Apakah hanya cukup dari Bapak sendiri langsung mengambil sikap atau ada prosedur-prosedur lain yang Bapak lakukan? Ya, begini Pak Joko, kami dalam mengambil sebuah keputusan otomatis akan melihat dulu latar belakang permasalahan tersebut, kasus tersebut. Apakah ini bersifat urgent, harus segera diselesaikan, atau masih keputusan tersebut masih bisa kita tunda untuk pengambilan keputusannya. Itu. Jadi kami ada dua aspek. Nah, kalau kalau itu urgent dan saya dituntut untuk segera mengambil sebuah keputusan, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dengan prosedur-prosedur tertentu, kita akan melakukan pengambilan keputusan. Nah, tetapi secara normatif kami itu akan tetap mengambil tahapan-tahapan yang memang menjadi baku dalam pengambilan keputusan. Contoh misalnya, kami harus mengawali dulu dari mengidentifikasi permasalahan tersebut. Ini bagaimana ya? Apakah masalah ini dikategorikan sebagai dilema etika atau sebagai bujukan moral? Itu. Jadi kami perlu mengidentifikasi dulu. Jadi karena ini penting, nanti akan berdampak kepada pengambilan keputusannya seperti apa. Jadi yang pertama, prosedur yang pertama adalah mengidentifikasi. Kemudian yang kedua, kami juga butuh tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Apakah ini melibatkan siswa saja, melibatkan guru, melibatkan orang tua dan seterusnya. Jadi perlu kami ketahui terlebih dahulu siapa yang ada di situ. Karena masing-masing yang ada di situ itu punya perlakuan yang berbeda, treatment yang berbeda. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga itu adalah kami juga mengumpulkan data-data ataupun fakta terkait dengan kasus yang sedang terjadi atau permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian ketika data itu sudah lengkap, sudah kita anggap cukup, baru kita melakukan pengujian data tersebut. Nah, ini tadi Pak Joko yang tadi saya katakan, apakah ini dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi kalau ini adalah kategorinya adalah dilema etika, kita cukup mengatakan saja bahwa perlu diuji benar dengan benar atau benar dengan salah, itu saja. Nah, kalau sudah demikian, baru kita akan melakukan sebuah kalau bahasa ininya disesuaikan dengan prinsip resolusi. Jadi pengambilan ini sudah mau masuk kepada tahap pengambilan keputusan. Ini jadi seperti apa pertimbangannya dalam resolusi ini, seperti apa pertimbangannya? Apa kita berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, atau berbasis rasa peduli itu? Kemudian yang selanjutnya itu adalah baru setelah semuanya sudah, tahapan ini sudah kita laksanakan, baru kita akan mengambil sebuah keputusan. Nah, ini Pak Joko yang penting, yang terakhir. Dari semua keputusan yang kita ambil, karena begini, semua keputusan yang sudah ditetapkan itu belum tentu nilainya absolut, belum tentu apa yang kita putuskan itu benar. Maka dari itu perlu tahapan yang terakhir, yaitu refleksi. Nah, di refleksi itu kita bisa mengukur seperti apa keputusan yang sudah diambil, apakah sudah memang sejalan dengan dengan harapan yang ingin dicapai atau seperti apa. Nah, kalau misalnya keputusan yang diambil berdasarkan hasil refleksi ini tidak sesuai, ya kita perlu merevisi keputusan tersebut, dan saya rasa tidak masalah. Itu mungkin prosedur-prosedur yang bisa kita laksanakan. Luar biasa pemahaman Pak Zainuddin. Iya. Mafatus Salafi ini. Oh ya Bapak, tadi saya tertarik. Bapak tadi sempat dalam salah satu prosedur tadi telah melakukan pengujian Bapak. Iya. Mungkin bisa disampaikan lebih spesifik lagi, bentuk pengujiannya seperti apa? Waktu Bapak menguji bahwa kasus tadi yang Bapak sampaikan itu merupakan sebuah dilema etika, dan itu mengandung nilai-nilai kebajikan atau nilai kebenaran yang saling bertentangan, artinya benar salah kan Pak? Iya, betul. Benar salah. Nah, itu Bapak melakukan pengujiannya itu seperti apa? Ya, pengujian yang kita lakukan, jadi misalnya ini adalah sebuah
seperti yang tadi saya sampaikan Pak Joko, jadi pada suatu saat tertentu kita memang harus melibatkan beberapa stakeholder yang ada di madrasah tersebut. Di situ kita akan menguji kasus-kasus yang ada. Kasus-kasus yang ada itu seperti apa. Jadi setelah data-data terkumpul, baru kita sharing, kita uji seperti apa. Nah, dalam pengujian ini ada beberapa asas yang harus kita perhatikan, Pak. Jadi yang pertama itu adalah dengan mempertimbangkan seberapa besar dampak yang muncul terhadap keputusan tersebut. Nah, berbicara dampak, ini ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah dampak positifnya ataupun dampak negatifnya. Kalau berbicara dampak positif itu berarti manfaatnya terhadap lembaga, terhadap madrasah ataupun kepada yang bersangkutan. Kemudian dampak negatifnya seperti apa, baik itu kepada lembaga ataupun kepada pihak lain. Ini yang pertama. Jadi pengujiannya itu dilakukan berdasarkan dengan pertimbangan tersebut. Kemudian yang kedua, pengujian itu dilakukan. Nah, ini seberapa besar pelibatan orang-orang yang ada dalam kasus tersebut. Kalau cuma individu, ini mungkin tidak terlalu berat misalnya. Tetapi kalau sudah melibatkan kelompok masyarakat, kelompok yang lebih besar, ini tentu akan lebih treatmentnya itu harus dilakukan secara berbeda. Nah, kemudian yang terpenting adalah memang pengujian itu ya memang harus berbasis keadilan dan rasa kasihan itu tadi. Jadi kasihan kalau bahasa kita mungkin lebih mengarah kepada perasaan simpati atau empati, Pak. Ya. Simpati atau empati. Ya, jawaban yang luar biasa nih Pak Zainuddin. Mungkin kepala sekolah penggerak seperti Bapak Zainuddin. Ya, enggak, saya bukan penggerak. Sebenarnya saya tertarik sekali dengan program guru penggerak itu, sangat tertarik sekali, Pak. Oke, Pak. Cuma saya sering mengikuti itu program itu di beberapa media sosial itu, di YouTube dan sebagainya, sering di Google sering saya baca terkait dengan itu. Oke Bapak, sekedar sharing saja. Sebenarnya apa yang tadi Pak Zainuddin sampaikan itu sudah cukup mengena. Di sini mungkin saya hanya menambahkan bahwa tadi yang sempat Bapak sebutkan itu merupakan salah satu pola dari dilema etika, Bapak. Di mana di pola dilema etika itu ada 4 memang kasusnya itu, yaitu antara individu dengan kelompok. Dalam hal ini individu itu tidaklah harus sebuah perorangan, Pak Zain. Betul. Jadi kelompok kecil melawan kelompok besar, kemudian keadilan melawan kasihan tadi, kebenaran melawan kesetiaan, kemudian jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian pada pengujian benar salah tadi Bapak sudah lengkap sih sebenarnya, sudah analisanya menurut saya ya. Cuma beda istilah saja dengan apa yang kami peroleh di sini, Bapak. Di mana di sini kita dalam pengujian benar salah itu kita perlu ada namanya uji legal istilahnya, Pak. Apakah sebuah kasus itu mengandung konsekuensi hukum atau tidak? Kemudian ada uji regulasi, artinya terkait dengan peraturan kode etik yang ada di sekolah di sini. Selanjutnya baru uji intuisi, misalnya perasaan, kemudian publikasi. Nah, kemudian ada uji panutan. Nah, uji publikasi ini biasanya tatkala pengambilan keputusan yang tadi Bapak ambil itu, seandainya itu viral istilahnya, beredar di media sosial, itu hal apa yang Bapak rasakan, misalkan apakah merasa terganggu atau tidak nyaman. Nah, ini juga akan ikut menentukan kita dalam menentukan sebuah keputusan. Kemudian untuk selanjutnya Bapak, setelah tadi cukup panjang lebar Bapak jelaskan, nah menurut Bapak ini kira-kira dalam pengambilan keputusan dalam sebuah dilema etika itu hal apa yang menurut Bapak yang paling efektif, Bapak? Ya, karena begini, sebuah kasus terjadi itu, sebuah permasalahan terjadi itu butuh sebuah penyelesaian. Sebuah penyelesaian. Jadi makanya seorang pimpinan madrasah atau sebuah pimpinan lembaga pendidikan itu memang harus punya pola pemikiran yang menurut saya Pak yang memang harus bisa berpikir secara komprehensif dan juga betul-betul memahami sebuah situasi dan kondisi.
Makanya ketika pengambilan keputusan itu ada beberapa hal memang yang memang dominan dan ini berpengaruh terhadap efektivitas pengambilan keputusan tersebut. Jadi prinsip, kalau boleh saya pinjam istilah Pak Joko, salah satu slogan dari BUMN kalau tidak salah itu, jadi mengatasi masalah tanpa masalah. Itu. Jadi ini prinsip yang kita pegang. Jadi masalah itu kita selesaikan yang dengan tidak ada permasalahan baru, atau paling tidak permasalahan, kalaupun itu ada konsekuensi, ada dampak, itu dampaknya sangat minim bagi kita. Jadi ada dua hal sih sebenarnya kalau berbicara efektivitas ini. Yang pertama, jadi pengambilan keputusan itu memang didasarkan kepada pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Makanya tadi di awal saya sampaikan, kita perlu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, kasus-kasus yang terjadi. Apakah dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi kita harus bisa memahami secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, nah ini yang tadi saya sampaikan juga, bahwa keputusan yang dihasilkan itu bisa dilaksanakan melalui tindakan nyata dan memberikan dampak terhadap penyelesaian masalah tersebut. Itu artinya dampaknya itu dampak positif, itu bukan dampak negatif. Itu jadi baru ini dikatakan sebagai penyelesaian pengambilan keputusan yang efektif, saya rasa. Jadi kalau pengambilan keputusan tapi kok masih ada menyisakan permasalahan-permasalahan lain, saya rasa ini salah dalam pengambilan keputusan, salah dalam penyelesaian masalahnya. Cukup menarik Bapak. Tentunya selama menjadi pemimpin Bapak, dalam mengambil keputusan yang sudah diambil, menurut Bapak ini apa yang menurut Bapak itu dianggap sebagai tantangan Pak, dalam setiap Bapak mengambil keputusan? Ya, tantangan tentu ada Pak ya, tantangan itu tentu ada. Kalau boleh saya jabarkan dalam beberapa bagian, yang pertama mungkin tantangan yang sering kita hadapi, sebenarnya kita berhadapan dengan situasi dan kondisi di mana siswa, karena salah satu stakeholder kita itu adalah siswa, dewan guru, kemudian wali murid, dan wali masyarakat dan seterusnya, ini memiliki latar belakang sosial yang berbeda. Contoh seperti ini. Ketika permasalahan ini datang dari sebuah kelompok masyarakat yang notabene dia berstatus atau memiliki profesi sebagai petani, sebagai nelayan, mungkin sebagai pegawai pemerintah dan seterusnya. Nah ini tentu tantangan ini, masing-masing kelas sosial ini atau status sosial ini memiliki tantangan-tantangan yang berbeda. Nanti akan saya coba contohkan dalam sebuah kasustik yang sering terjadi. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi Pak. Faktor ekonomi. Jadi ada sih beberapa kasus yang terjadi itu siswa harus putus sekolah. Itu salah satunya itu adalah faktor ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah latar belakang pendidikan. Jadi maksud latar belakang pendidikan itu latar belakang pendidikan orang tua, wali murid. Ini juga berpengaruh. Ini menjadi sebuah tantangan ketika kita mencoba menyelesaikan sebuah dilema etika ataupun mengambil keputusan yang bersifat bujukan moral. Ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan kemampuan intelektual, utamanya kepada siswa. Nah, sebagaimana diketahui bersama bahwa memang siswa datang ke lembaga pendidikan dengan kemampuan intelektual yang berbeda-beda, yang sangat heterogen. Jadi ada yang mampu, yang sedang-sedang, atau yang mungkin bahkan kemampuannya di bawah kemampuan rata-rata. Ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tantangan waktu, Pak. Jadi tantangan waktu itu maksudnya seperti ini. Ada sebuah kasustik, kita itu dituntut untuk menyelesaikan masalah secepatnya. Iya. Jadi harus buru-buru, harus cepat-cepat. Nah ini menjadi sebuah tantangan. Padahal kasus-kasus
dilema etika, utamanya dilema etika karena ini adalah secara head to head ini sama-sama benar gitu. Ini harus membutuhkan sebuah pengkajian yang perlu dikaji secara mendalam. Nah, tetapi waktu ini detailnya sudah sangat sekali. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika sebuah keputusan itu sudah diambil, tantangan berikutnya itu pada yang menerima konsekuensi keputusan tersebut. Jadi terkadang ada feedback, tetapi feedback ini negatif, Pak. Contoh misalnya keputusan yang kita ambil terkait dengan si A, si B, ada siswa si A, si B, tetapi dianggap ini merugikan. Nah, ini ada feedback, ada respon yang negatif kepada lembaga. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk biasanya dalam bentuk perlawanan. Ya, perlawanan dalam tanda kutip tidak se-ekstrim yang sebagaimana, tapi ada feedback negatif. Nah, ini yang menjadi tantangan kami dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, Bapak, cukup menarik sekali wawancara saya ini, diskusi kita ini. Saya tadi tertarik, Bapak. Mulai tadi Pak Zainuddin sudah banyak memberikan contoh-contoh. Ini mohon izin, Bapak, kalau diperkenankan, saya kok pingin, saya bukan tidak bermaksud untuk membuka dapurnya sekolah Bapak istilahnya. Mungkin Bapak bisa menceritakan kepada saya, Pak, salah satu contoh kasus real tentang kalau di Lemetika tadi sudah banyak Bapak jelaskan, yang tentang bujukan moral itu, Bapak. Enggak, saya rasa ini bukan membuka aib sebuah lembaga, tidak, karena memang saya tidak perlu menyebutkan nama ataupun tidak perlu menyebutkan inisial. Oke, Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu saya itu pernah mendapatkan telepon dari seorang wali murid. Beliau itu mengadu dan mengeluh kepada saya karena selama ini anaknya sudah ada di kelas 12, tetapi dia itu tidak pernah mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar, PIP, Pak Joko. PIP, nggih, Pak. Nah, padahal menurut pengakuan dia, teman-temannya yang lain yang satu kelas dengan dia, yang kebetulan dia berasal dari daerah yang sama, ini hampir seluruhnya dapat bantuan tersebut. Nah, kemudian dia juga cerita bahwa dia itu adalah sebuah keluarga yang memang betul-betul berasal dari ekonomi tidak mampu. Orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Sedangkan teman-temannya yang lain menurut pengakuan dia, dalam tanda kutip ini, menurut versi dia, berasal dari orang-orang yang mampu. Nah, kemudian wali murid tersebut itu meminta saya untuk membagi secara rata bantuan program Indonesia Pintar tersebut kepada siswa-siswa yang tidak masuk dalam list penerimaan tersebut. Jadi termasuk anaknya itu juga diminta untuk mendapat bantuan tersebut. Akhirnya Bapak beri anak itu? Ya, karena memang kalau saya beri, Pak, ini saya melanggar aturan yang ada. Sebagaimana diketahui, jadi PIP itu kan memang sekolah hanya sebatas mengajukan, seluruh siswa kita ajukan. Tetapi kebijakan menentukan siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat, ini di luar kewenangan sekolah. Jadi semuanya sudah ada datanya. Bahkan kalau ada anak yang memang sudah tidak berhak, ya kita harus berani mengembalikan kepada kas negara. Jadi tidak bisa kemudian saya mengalihkan kepada orang lain yang tidak ada dalam daftar tersebut. Atau justru mungkin saya harus membagi secara rata. Mungkin secara, kalau dipikir, mungkin ini lebih adil dibagi secara merata, lebih adil. Akhirnya keputusan yang saya ambil karena ini sudah datanya itu sudah ada dan tidak mungkin saya bagi secara merata. Tidak saya beri, Pak. Tidak saya beri. Ya, saya cuma hanya sebagai bentuk mediasi saya kepada wali murid tersebut, saya sampaikan ya sudah, kami dari madrasah akan tetap berupaya untuk putra putri ibu kita ajukan kembali untuk di tahun selanjutnya. Oh begitu, ya. Jadi intinya yang bersangkutan tidak kita beri, Pak. Tidak kita beri. Berarti Pak Zainuddin sudah mengambil keputusannya itu
Benar berarti sudah Pak ya, jadi Ya, tidak karena- terikut kepada bujukan moral tadi. Iya, karena kami menganggap kasus itu adalah bujukan moral gitu loh. Jadi Biasa. benar dan salah. Jadi kalau saya mengikuti apa yang mereka inginkan, saya ada pada posisi salah karena saya harus melanggar aturan-aturan atau norma-norma hukum yang ada di situ. Baik, setuju sekali saya itu Pak Zainuddin, karena dari beberapa teori yang saya peroleh di program guru penggerak itu Pak, Iya. jadi salah satu pengujian kita kan ada 5 tadi dari uji ilegal dan lain sebagainya. Jadi tatkala sebuah keputusan itu sudah di tahap 1 sudah terjaring bahwa ada pelanggaran di situ, maka di situ ada keterangan yakinlah bahwa itu adalah sebuah bujukan moral. Iya, Konsekuensinya Pak Zainuddin, bujukan moral ini akan mengandung resiko dan konsekuensi yang tinggi sekali terhadap keberadaan lembaga. Iya, betul. Maaf ini tidak Iya, bermaksud iya, menggurui nggak apa-apa. Pak Zainuddin, hanya sekedar sharing. Tentunya Pak Zainuddin di sini kan apa istilahnya lika-liku perjalanan membawa lembaga ini sudah sangat sering sekali Pak menyelesaikan masalah itu baik dari aspek dilema etika ataupun bujukan moral. Apakah dalam pengambilan keputusan tersebut Pak Zainuddin itu ada jadwal khusus istilahnya Pak, atau tata kala istilah kininya itu, ada tata kala jadwal khusus dalam penyelesaian sebuah masalah, atau Bapak langsung prinsipnya masalah hari itu sekarang juga diselesaikan istilahnya? Iya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal Pak Joko, jadi memang ada beberapa kasus itu yang membutuhkan penanganan segera atau bersifat urgent, mendesak, atau secepatnya saya harus mengambil keputusan. Nah, saya rasa untuk hal-hal semacam itu, kasus-kasus semacam itu, baik itu dilema etika ataupun bujukan moral, saya tidak perlu memberikan atau membuat jadwal secara khusus, karena memang salah satu faktor yang dominan adalah ya limit waktu itu harus secepatnya. Jadi saya rasa tidak perlu waktu. Tapi dalam konteks yang lain, dalam permasalahan-permasalahan yang lain, ya kita memang ada waktu secara khusus, secara berkala untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Apakah itu dilema etika ataupun bujukan moral. Contoh seperti ini Pak Joko, ketika ini jadwal yang tadi saya katakan secara khusus. Contoh misalnya ketika kita akan menaikkan, berada di akhir tahun pelajaran, ada situasi harus menaikkan siswa, menaikkan atau tidak menaikkan siswa. Dalam tanda kutip tidak menaikkan siswa, tentu ada aspek-aspek lain yang dipertimbangkan. Nah, itu menjadi suatu jadwal rutin bagi kita untuk menetapkan bahwa siswa ini berhak naik atau harus tetap tinggal di kelas tersebut dan sebagainya. Atau juga pada saat sidang pelulusan. Nah, sidang pelulusan itu kan timingnya, waktunya juga schedule sudah jelas. Nah, mungkin itu yang saya maksud tadi, ada tata kala Pak ya, ada jadwal yang kita persiapkan untuk membahas hal yang sifatnya rutin. Nah, kemudian terkait dengan hal-hal yang kasus yang sering terjadi yang bersifat harian, daily, itu kita tetap secara rutin, secara berkala menyampaikan atau berdiskusi dengan guru BK Pak ya, bagian konseling, kita diskusi bagaimana pada terhadap pelanggaran siswa. Ya mungkin itu juga dilakukan secara 1 minggu 1 kali atau mungkin 1 bulan 1 kali dan seterusnya. Terima kasih Bapak, jawabannya sangat menarik, tambah hangat. Tidak apa-apa Pak ya, masih apa, saya masih kebetulan agak longgar, waktu masih agak longgar. Oke, tadi saya sempat mendengar Bapak dalam tahapan-tahapan untuk dalam mengambil keputusan itu, saya rasa sudah cukup lengkap melewati beberapa tahapan-tahapan itu. Kemudian di terakhir tadi Bapak juga sempat menyebutkan refleksi ya Pak ya. Bentuk refleksinya tentunya namanya refleksi, kita kan berkaca dari keputusan yang sudah kita ambil itu, apakah ada hal yang perlu diperbaiki. Contohnya misalkan Pak, saya pernah mengambil sebuah keputusan, tiba-tiba dalam sebuah perjalanannya saya dalam benak itu menyesal, ada sebenarnya saya seharusnya tidak harus seperti itu misalnya. Betul. Kadang-kadang pernah ya Pak ya kita terjadi seperti itu. Nah ini
dalam teori di pembelajaran yang saya pelajari Pak, itu namanya opsi trilema namanya Pak. Jadi opsi trilema artinya kita pada saat melakukan refleksi terhadap keputusan yang kita ambil, tiba-tiba muncul alternatif ketiga di antara dua pilihan. Tentunya Bapak pada saat mengambil keputusan kan pasti akan memilih dua di antara satu. Betul. Jadi pada saat sudah kita pilih kemudian ternyata ada opsi lain. Nah ini namanya opsi trilema. Jadi sekali lagi juga mohon maaf ini tidak bermaksud untuk Ya, kita hanya bagus itu sekedar malah ini sebagai sharing, Bapak. tanpa tidak menambah hazanah keilmuan bagi kita semua gitu. Oke, gitu, terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak, tentunya dalam pengambilan beberapa keputusan-keputusan tadi yang sudah Bapak sampaikan, di sini mungkin adakah seseorang atau sosok atau faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam pribadi Bapak mengambil sebuah keputusan, Pak? Baik itu di dilema etika maupun di rujukan moral. Ya, kalau berbicara sosok Pak ya, berarti ini berbicara orang, berbicara manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebuah lembaga pendidikan itu dibangun atas dasar kebersamaan sebenarnya. Jadi ada beberapa unsur yang ada di situ. Makanya ini mungkin kita biasa menyebutnya dengan stakeholder. Jadi kita juga sama dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar sana juga, bahwa madrasah ini juga ada stakeholder. Misalnya di situ ada para wakil kepala madrasah, kemudian ada wali kelas, ada dewan guru, ada komite madrasah, dan seterusnya. Nah, orang-orang inilah yang sebenarnya turut andil, turut berperan dalam pengambilan keputusan. Makanya ketika kita berbicara jadwal tadi, tata kala itu, ini perlu melibatkan seluruh stakeholder yang ada dalam membahas suatu permasalahan atau suatu kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi orang-orang tersebutlah yang sebenarnya juga memberikan pengaruh kepada saya dalam pengambilan keputusan. Ini yang pertama. Kemudian kalau berbicara faktor lain, perlu kami sampaikan juga Pak Joko. Jadi Madrasah Aliyah Fathus Salafi ini adalah sebuah lembaga pendidikan keislaman yang notabene berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Tanjung Priok. Jadi pondok pesantren ini akan menjadi sebuah konstruksi dasar bagi kami dalam menjalankan atau dalam manajemen madrasah ini. Tentu setiap keputusan yang diambil ini juga akan dijiwai oleh aspek-aspek tersebut. Jadi identitas lembaga madrasah aliyah di bawah naungan pesantren ini turut harus bukan dominan, tetapi paling tidak mewarnai terhadap keputusan-keputusan yang kita ambil. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali Pak Zainuddin. Ini mungkin yang saya banyak mengambil hal, terutama tadi meskipun tidak ada seorang sosok atau apalah namanya itu yang bisa membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan, tapi tentunya karena di sini sudah ada hal yang dilihat, yakni sebuah lembaga pendidikan Islam, pesantren, di mana pesantren itu juga pasti ada para pendirinya. Betul, ini juga pasti juga akan mempengaruhi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Ini kayaknya waktunya Mas sudah habis Pak Jen. Begitu ya. Karena ini kami juga ada tugas lain Pak Jen, masih harus mewawancarai kepala sekolah. Jadi kami ada 2-3 kepala sekolah yang akan kami wawancarai. Yang terakhir Pak Jen, ini sebelum diskusi saya tutup, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainuddin dari awal sampai akhir Pak, kira-kira menurut Bapak itu pembelajaran apa Pak yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak selama ini menjabat sebagai kepala sekolah, kaitannya dalam pengambilan keputusan
ya terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Ya, terima kasih Pak Joko. Kalau berbicara hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil, mungkin dari paling tidak dari diskusi kita ini, Pak. Dari diskusi kita ini. Jadi yang pertama mungkin kita bisa betul-betul memahami sebuah permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa keputusan yang kita ambil itu tidak bersifat absolut. Jadi karena sebuah keabsolutan itu hanya milik Tuhan, Pak ya, hanya milik Tuhan. Kebenaran yang absolut itu hanya milik Tuhan. Tetapi keputusan yang kita ambil itu bisa saja salah. Bisa saja salah. Nah, maka dari itu apa yang bisa kita ambil dari diskusi kita ini? Ya, kita dituntut untuk betul-betul memahami sebuah permasalahan secara komprehensif. Nah, dari situ kita bisa mengambil sebuah keputusan yang paling tidak keputusannya itu memberikan nilai sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Joko, ada asas keadilannya, ada kasihannya kepada penerima keputusan tersebut. Jadi paling tidak minim sebuah dampak negatif. Jadi mungkin hikmah yang bisa kita pelajari. Kemudian yang kedua, Pak, ini sebagaimana peribahasa mengatakan orang semakin banyak masalah itu akan semakin dewasa. Betul. Jadi kita sebenarnya patut bersyukur terhadap permasalahan-permasalahan yang ada yang terjadi di lembaga pendidikan itu. Karena dari situ kita belajar bagaimana memanajemen sebuah permasalahan, kemudian belajar bagaimana kita mengambil sebuah keputusan dan seterusnya. Dan saya yakin semakin banyak kita belajar dari situ, maka keputusan apa yang kita ambil itu akan semakin mendekati kesempurnaan. Mungkin itu Pak Joko yang bisa saya tambahkan di akhir diskusi kita pagi hari ini. Luar biasa Pak Zen, hal yang waktu yang sangat berharga bagi saya sebagai calon guru penggerak, dan yang insya Allah juga saya juga itu kelak mungkin akan mengikuti jejak Pak Zainuddin. Amin. Semoga nanti pada saat saya juga menjadi seorang pemimpin, Pak, saya bisa banyak tadi mengambil hal yang positif dari Pak Zainuddin, dan ini sangat di luar prediksi saya, Bapak. Terima kasih. Ya, karena yang terakhir tadi sangat menggugah saya bahwasanya kebenaran yang absolut itu hanya milik Tuhan, dan saya juga akhirnya ingat juga bahwa Tuhan itu juga dalam memberikan sebuah permasalahan kepada kita itu tidak akan melebihi kapasitas kita sebagai makhluk. Betul Pak Joko. Terima kasih Pak Zainuddin atas waktunya. Mohon maaf apabila ini mengganggu aktivitas Pak Zainuddin, dan tentunya mohon juga kesediaan waktunya apabila saya masih ingin curhat lah Pak, kembali. Siap. Untuk tetap bisa diterima di lembaga ini. Insya Allah siap. Ya. Terima kasih Pak Zainuddin atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.